Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai vektor secara geometri. Nah, apa saja nanti yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai notasi vektor. Kemudian yang kedua, besar dan arah vektor. Dan yang ketiga adalah operasi hitung vektor, tentunya secara geometri. Nah, langsung saja. Vektor sendiri itu merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah, ya. Jadi di sini vektor itu selain memperhatikan besar atau panjangnya juga memperhatikan arah. Nah, secara geometris vektor itu merupakan segmen garis yang berarah yang mana memiliki titik awal dan juga titik akhir, ya. Nah, ini titik awal dan titik akhir ini menentukan arahnya vektor. Jadi titik akhirnya itu merupakan menunjukkan arahnya vektor. Nah, langsung sekarang kita ke notasi vektor, ya. Nah, vektor sendiri itu dapat dinotasikan dengan satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil, kemudian di atasnya diberikan arah, ya, anak panah seperti ini. Atau bisa juga anak panah yang di bagian bawah. Nah, vektor itu juga dapat dinyatakan dengan dua huruf kapital, ya, di mana huruf pertama itu menyatakan titik awalnya dan huruf kedua itu menyatakan titik akhir. Nah, arah suatu vektor itu akan lebih tampak jika notasi vektor itu dinyatakan dengan dua arah, ya, dua huruf, maaf. Nah, jadi kalau dua huruf itu arahnya lebih kelihatan. Misalkan di sini ada vektor AB. Nah, vektor A ini menunjukkan titik awalnya, kemudian B itu menunjukkan titik akhir. Nah, maka arahnya itu nanti dari A menuju ke B, seperti itu. Nah, kemudian untuk vektor BA. Vektor BA di mana di sini nanti B itu sebagai titik awal. Ya, sebaliknya A itu sebagai titik akhir. Ya, jadi vektor AB dan BA itu arahnya jelas ini berbeda karena titik awal dan titik akhirnya berbeda. Nah, secara geometris ini dapat digambarkan seperti ini. Jadi ini titik awal, ini titik akhirnya, ya. Nah, sebaliknya untuk vektor BA, titik awal di B, titik akhir di A, seperti itu. Nah, kemudian untuk besar dan arah vektor, ya. Nah, vektor itu dikatakan sama jika panjang dan arahnya itu sama. Ya, jadi semisalkan di sini ada, kita perlihatkan secara geometri. Ada vektor AB, ada vektor EF, ada vektor CD, ada vektor GH. Nah, vektor ini dianggap sama. Kenapa? Karena kita lihat panjangnya ini sama. Ya, ini jelas panjangnya sama. Nah, kemudian arahnya juga menuju arah yang sama. Ya, maka ini disebut sebagai vektor yang sama. Jadi vektor AB sama dengan vektor CD, sama dengan vektor EF, sama dengan vektor GH. Ya, ini vektor-vektor yang sama. Nah, tidak hanya sekedar arahnya saja, panjangnya juga harus sama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, vektor itu dikatakan berlawanan jika kedua vektor tersebut memiliki panjang yang sama namun arahnya berlawanan, ya. Nah, semisal di sini kita bisa lihat dari gambar ini ada vektor AB, ya, arahnya dari A ke B. Nah, kemudian di sini ada vektor PQ. Nah, kita lihat panjangnya ini jelas sama. Nah, namun arahnya di sini berlawanan, ya. Nah, maka kalau semisalkan vektor AB-nya itu kita misalkan sebagai R, maka vektor PQ-nya kita misalkan sebagai minus R, ya, karena arahnya berbeda, tapi panjangnya tetap sama. Nah, kemudian kita ke operasi hitung vektor, ya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu untuk operasi penjumlahan, ya. Nah, ada tiga cara untuk operasi penjumlahan, yang mana yang pertama adalah dengan menggunakan metode segitiga, kemudian yang kedua dengan metode jajar genjang, dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode poligon. Nah, yang sering dipakai itu biasanya yang segitiga dan poligon, ya. Nah, segitiga misalkan di sini ada dua vektor yang berbeda, vektor A dan vektor B.
Nah, kita ingin menjumlahkan dua vektor ini. Nah, maka ini bisa kita susun dari awalnya seperti ini. Bisa kita susun, ini ada A, kemudian B-nya kita geser ke ujung, ke titik akhirnya A, ya, maka dapat di sini ada vektor C. Nah, vektor C itu bisa dicari dari mana? Nah, vektor C itu kan titik awal di sini, titik akhir di sini. Kita berjalan dari titik awal untuk menuju ke titik akhir melewati vektor A dan vektor B. Nah, maka kita dari ini, ya, ini ke sini, vektor A, ya, searah, ditambah dengan vektor B. Nah, jadi ini adalah vektor C. Ya. Nah, kemudian untuk metode jajar genjang, di sini misalkan, nah, ini misalkan ada titik D dan vektor D dan vektor E. Nah, di sini kita ingin melakukan penjumlahan, ya, maka ujung dari D kita temukan dengan titik awal D, kita pertemukan dengan titik awal vektor E. Nah, kemudian jumlahnya itu merupakan di sini, vektor F ini. Nah, kemudian yang terakhir untuk metode poligon. Metode poligon ini digunakan apabila kita menjumlahkan lebih dari dua vektor, ya. Prinsipnya metode poligon itu sama dengan metode segitiga. Hanya saja kalau segitiga itu menggunakan dua vektor. Kalau poligon ini bisa menggunakan lebih dari dua vektor. Nah, contoh ini ada tiga vektor yang berbeda. Kita ingin menjumlahkan, ya. Misalkan di sini kita pertemukan titik awal dari vektor Q, ya, kita pertemukan dengan P ini. Kemudian yang ini kita pertemukan dengan R. Nah, jadi kita dari sini, ya, P ini ke sini kan ini sama, vektor yang sama, sejajar. Nah, ini Q ke sini kan juga vektor yang sama, sejajar. R ini yang ini juga vektor yang sama, ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlah ini adalah hasilnya atau resultannya, ya. Nah, seperti biasa kita melakukan mencari resultannya ini dari titik awal menuju ke titik akhir melewati vektor-vektor ini. Nah, berarti ini ke sini vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R, ya. Maka resultannya vektor S ini adalah vektor P tambah Q tambah R. Baik, selanjutnya selisih, ya. Selisih vektor itu sama dengan operasi penjumlahan, jadi kita bisa menggunakan metode hampir sama, ya. Bisa menggunakan dengan metode segitiga maupun poligon. Nah, misalkan di sini ada vektor A dan juga vektor B, ya. Misalkan ini adalah vektor B dan yang semisalkan di sini adalah vektor A. Nah, kemudian vektor ini bisa kita jumlahkan, ya. Bisa kita jadikan satu. A ini ke sini, kemudian ini B. Ya, ini B arahnya kan ke sana. Berarti kalau arahnya ke sini, ini adalah vektor min B, ya. Nah, kalau kita lakukan dengan ini adalah resultannya, ya. Kalau kita lakukan dengan operasi hitung, nah maka dengan metode segitiga, maka kita lakukan dari titik awal ini ke sini, ini adalah min B. Nah, ini ditambah A. Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai vektor min B plus A atau vektor A min B, ya. Nah, tapi tetap kita menghitungnya untuk mempermudah, ya, dari titik awal ini. Titik awal dari vektor resultannya ini, ya, min B plus A. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah perkalian vektor skalar, ya. Nah, di sini misalkan ada suatu vektor A. Nah, jika terdapat vektor yang panjangnya 2 kali A dan arahnya sama dengan vektor A, nah maka vektor tersebut itu merupakan vektor
2A ya, karena di sini adalah panjangnya 2 kali vektor A. Nah, maka ini adalah vektor 2A. Ini. Karena panjangnya 2 kali A dan arahnya sama. Nah, begitu pula jika ada vektor 3A, berarti vektor yang panjangnya 3 kali vektor A dan arahnya sama dengan vektor A. Ya. Nah, maka di sini secara umum jika terdapat A dan bilangan real K, maka perkalian antara A dan K itu dapat dituliskan seperti ini. Ya. Di mana panjangnya K kali A, ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah 2A, ini 3A. Nah, bagaimana jika di sini nanti K-nya ya. Ini adalah minus misalkan. Maka dia tidak hanya berhubungan dengan panjangnya saja. Ya, arahnya juga. Misalkan di sini kan ini 2A. Maka kalau dia kalikan min 2, maka arahnya jadi ke sana. Min 2A. Ya. Seperti itu. Nah, itu adalah perkalian vektor. Nah, sekarang kita akan melihat di sini ada beberapa contoh ya. Misalkan di sini AB ini adalah vektor U. Maka CD itu apa? Kalau kita lihat CD, EF, GH, dan IJ itu apa? Nah, kalau kita lihat CD itu adalah 2 kali dari vektor AB. Dan arahnya sama, berarti CD itu adalah 2U. Nah, kemudian kalau EF itu panjangnya sama dengan AB, tapi arahnya berbeda, maka dia adalah min U. Nah, kemudian GH itu arahnya juga berbeda, maka minus, kemudian panjangnya adalah setengah dari AB. Nah, maka di sini GH itu adalah setengahnya BA ini, ya. Maka dia min setengah U. Nah, kemudian IJ itu panjangnya adalah 1,5 dari AB. Nah, arahnya itu searah dengan BA. Nah, maka dia adalah 3/2 BA. BA itu min U. Ya, maka di sini 3/2 U. Seperti itu. Nah, lanjut sekarang di sini misalkan ada suatu segitiga ABC. Ya, ini contoh yang kedua. Ada segitiga ABC, kemudian P itu adalah titik tengahnya AC. Ya, kemudian Q itu adalah titik tengah dari BC. Ya. Nah, maka di sini kita peroleh bahwa BQ itu sama dengan QC. Ya, begitu pula dengan AP itu juga sama dengan PC, ya panjangnya. Nah, kemudian kita misalkan AB itu adalah vektor C, AC itu adalah vektor B, dan BC itu adalah vektor A. Nah, maka PQ-nya itu apa? Ya. Nah, kita bisa mencari PQ itu menggunakan metode segitiga dengan menggunakan segitiga PQC. Ya. Nah, berarti PQ kita menghitung dari titik awalnya yaitu titik P menuju ke Q. Berarti ini adalah PQ itu adalah PC ditambah CQ. Ya. Nah, kita tahu bahwa PC itu adalah setengah dari AC. Nah, kemudian CQ itu adalah setengahnya dari CB. Ya. Nah, kita tahu bahwa AC itu apa? AC itu adalah vektor B. Ya. Kemudian CB, ya, kalau BC itu vektor A, maka CB adalah min A. Ya. Nah, karena ini setengahnya berarti kalikan setengah. Nah, ini setengah bisa dikeluarkan, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian
Bisa juga karena Q itu adalah pertengahan BC dan P itu juga pertengahan dari AC, ya maka kita bisa menyimpulkan dengan menggunakan kesebangunan ya bahwa PQ itu adalah setengah dari AB. Nah, kita bisa cari AB sendiri itu adalah kita menghitung dari titik A ke B, berarti AB adalah AC ditambah CB ya. Nah, berarti AC itu apa? AC adalah B dan CB adalah min A. Nah, hasilnya ternyata sama dengan menggunakan cara yang berbeda. Oke, demikian. Itu adalah penjelasan singkat ya mengenai vektor secara geometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.